persatuan keluarga yang monogami. Jelas, memang kita keluarga Katolik ya mungkin tidak ada yang poligami, sebagainya. Monogami ya tentunya kita harus suami istri sangat cinta, selalu akrab sebagainya. Tidak kata orang suaminya ke hulu, istrinya ke hilir, ada suaminya pulang malam, entah kemana sebagainya. Itu. Kemudian pokoknya keluarga tak terceraikan, itu jelas. Kemudian pendidikan yang dilaksanakan oleh ayah ibu bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, ya itu yang perlu kita tekankan bahwa orang tua harus merasa tanggung jawab, ya. Itu. Kemudian lanjut di dalam Mazmur 1 ayat 3 bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandung adalah suatu upah. Artinya setiap anak adalah titipan Tuhan. Itu ya, titipan Tuhan. Sehingga anak itu tidak boleh kita abaikan dari sisi pendidikannya. Anak itu bila perlu ya di atas kita pendidikannya dan lebih sukses pada kita. Jangan kalau kita susah jangan nanti anak malah susah pada kita atau malah seperti kita merangkak-rangkak. Ya, ini yang kita bekalin untuk pendidikan anak di dalam keluarga Katolik. Bimbingan orang tua pada anak sangat penting bagi pertumbuhan karakter dan pemahaman jati diri. Nah, kalau anak kita sudah tumbuh berkembang dalam keluarga kita Katolik, karakter sudah tumbuh dengan baik, tentunya kalau dia sudah merantau kemana, dia tidak akan terpengaruh oleh apapun. Ya, dia bisa bergaul, bisa memilih siapa yang dia boleh dekat, dengan siapa dia boleh bergaul dan sebagainya. Itu kalau sudah memiliki karakter iman Katolik, ya tentunya di sini, yaitu yang menjadi jati dirinya. Kalau dia tidak memiliki karakter yang baik, tentunya dia akan kena gelombang arus pembangunan. Yang notabene pembangunan itu tidak selalu baik, pasti ada yang ke arah negatif. Ya, di Amsal kita ambil juga bahwa anak itu bijak, ya. Anak bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi ayah yang juga yang bebal ya tentu mendapatkan sebagai kedukaan bagi ibunya, sehingga orang tua juga harus cerdas dalam hal ini, sehingga yang sampai anak juga mengkantor orang tua, sehingga orang tua tidak punya ilmu mendidik anak. Lanjut. Nah, ini pentingnya pendidikan iman anak selanjutnya bahwa dalam perjanjian ya lanjut Pak di bawah ya bahwa di dalam perjanjian baru ya Yesus sangat memperhatikan anak-anak, ingin mereka mengenal Allah sejak dini. Itu sudah jelas. Yesus menegur murid-murid yang menghalangi mereka dalam kepadanya karena kerajaan Allah adalah milik mereka. Itulah. Maka kalau kita lihat ya kalau di gereja anak-anak kecil semua maju ke depan pasti memberkati dan juga sebagai bentuk seperti ini karena anak itulah merupakan milik daripada kerajaan Allah. Kata kepada mereka, bergerak anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya. Itu contoh. Ya kalau kita lihat juga setiap hari Minggu kan ada anak-anak kecil datang, makanya kita lihat romo-romo itu senang juga dengan anak-anak ketawa apa sebagainya. Karena itu harapan yang menjadi modal gereja ke depan. Lanjut Pak. Orang tua pendidik bagaimana yang maksud dengan orang tua pendidik utama dan pertama? Bahwa gereja Katolik secara konsisten itu menginginkan orang tua melalui dokumen-dokumennya tentang tanggung jawab mereka. Apa tanggung jawab kita? Nanti kita jelaskan di sini. Ya, tanggung jawab karena kita ambil poin-poinnya saja, intinya kita tidak jabarkan semuanya. Nanti kita kerja waktu Bapak. Mereka untuk mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Tugas ini berasal dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu kelahiran dan pendidikan anak. Telah ditegaskan juga di dalam kitab hukum kanonik, perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Ini juga akan dijelaskan di sini apa wujudnya nanti. Nah itu, ini kan poin-poinnya saja. Kemudian orang tua bukan sekedar pendidik anak-anak, melainkan pendidik pewarta iman yang pertama dan utama bagi anak-anak. Itu intinya tadi, pendidik utama dan pertama. Di sini dia. Ya. Nanti kita sedikit uraikan nanti di sini. Ini kan poin-poinnya saja. Mungkin kalau di dalam peserta nanti kan bingung kalau poinnya saja. Itu Pak, poinnya dulu. Ya itu. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terkait kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Oleh karena itu, orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang utama dan pertama. Bukan utama, yang pertama itu.
Lanjut Pak, ini cara mendidik anak. Lanjut, ini mendidik anak. Jika kita lihat bapak-bapak, misalnya ibu-ibu apa sebagainya di sini, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi ya didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Memang di sini praktiknya kalau kita lihat kan zaman dahulu atau mungkin sekarang juga ada orang tua yang mendidik anaknya dengan marah saja. Jangan, tetapi tidak memberikan solusi. Anak bingung kenapa dimarahkan saya, dia tidak ngerti. Tapi hendaknya kita dengan kasih, sapa dengan baik, bahwa memarahi anak itu tidak baik. Itu akan memberikan kesan perkembangan psikologinya akan negatif pada dia menginjak dewasa. Kita didiklah dengan kasih. Bagaimana caranya? Tidak boleh dengan kasar mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sebagainya, atau yang keluar dari tubuh binatang sebagainya. Ketaatan anak terhadap orang tua tetap ditekankan. Ya, ini ketaatan anak wanita, istilahnya anak itu patuh pada orang tua. Tapi ingat ya, orang tua yang macam mana bisa dipatuhi. Jangan sampai orang tuanya juga narkoba, nanti anaknya patuh pada narkoba, atau orang tuanya sebagai orang penjahat, nanti anaknya patuh pada penjahat. Ini juga kita jelaskan, maka orang tua itu menjadi fondasi. Namun orang tua juga dituntut untuk tidak memakai kekerasan. Itu sangat. Nah, kalau saya contohkan di sini, anak saya ada 5. Tidak pernah saya mencubitnya sekalipun. Ya, karena sekali saya cubit mungkin ya terasa sampai sekarang, tapi mereka tidak merasakan sentuhan itu. Nah, saya contohkan juga anak saya waktu di sekolah SMA Petrus, dicubit oleh gurunya, padahal dia tidak ketawa, dia belajar sampai biru sampai ke rumah dia tunjukkan. Kenapa kamu sampai biru begini? Pak, guru yang mana? Kita tahu lah sebagainya. Sampai kesannya, sampai dia keluarga masih ingat kesannya dengan guru itu yang bisa biru isinya. Itu contoh. Ya, di SMA itu. Gurunya sedang sidram, cubit sampai biru di sini. Kalau zaman sekarang kan kita laporkan, tapi zaman dulu kan tidak lapor, ya udahlah. Berarti bukan saya katanya ketawa, tapi yang lain. Tapi gurunya salah melihat, itu contoh kesannya. Sampai sekarang pun dia berkeluarga terkesan ke situ. Ingat, dari gurunya itu keras gitu. Nah, begitu juga mungkin kita dengan anak. Coba contoh. Gereja Katolik menekankan pentingnya pendidikan anak oleh orang tua dan secara aktif memberikan ajaran kepada keluarga tentang cara mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kita sedikit uraikan. Bagaimana pendidikan anak sebagai perkembangan zaman sekarang? Ini kan perkembangan zaman digital apa sebagainya. Kalau dia online waktu zaman COVID didampingin, kemudian menggunakan laptop, kemudian menggunakan HP juga didampingi, karena banyak dampak negatif juga tentang hal-hal itu. Sehingga dikhawatirkan anak itu bisa juga nanti sampai judi online, nanti sebagainya. Kemudian ada anak yang kita lepaskan handphonenya jadi nangis, tidak mau belajar. Banyak contoh-contoh nanti kita ungkapkan di sini sebagai kasus, ya, sebagai kasus. Kemudian otoritas pengajaran, memang kalau kita lihat yang di sini adalah harus kita lestarikan dan tafsirkan dengan baik, ya, dan dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, lanjut Pak. Mendidik anak dengan kasih. Nah, itu tadi contohnya. Dengan kasih, apa itu kasih? Nah, itulah salah satunya. Orang tua harus menyadari bahwa cinta kepada anak mencerminkan kasih Allah. Pendidikan yang didasarkan pada kasih diharapkan dapat menumbuh cinta sejati dan rasa hormat terhadap martabat setiap orang dalam diri anak. Ya, lanjut sampai ke bawah. Lanjut Pak, yang mendidik anak dengan kasih sama juga seperti itu. Itu yang Pak nanti kita uraikan. Memperlakukan anak sebagai subjek. Ini betul kan? Anak bukanlah objek milik orang tua, melainkan individu yang berhak menjadi dirinya sendiri. Kita urai dari sini. Kadang-kala orang tua ya anggap anak itu, nah kamu ke sana ke pasar beli apa sekarang, beli gas 3 kilo, atau nak kamu ke sana beli. Dia tidak melihat anak itu sebagai orang atau subjek yang dapat berpengaruh terhadap dampak-dampak negatif. Kemudian nak kamu ke pasar ke sana, tak tahu dampaknya ada banyak dampak-dampak. Nah, contoh ya, tidak usahlah sampai kita menjadi seperti itu. Saya kan waktu itu tugas masih di Bengkayang, di Polsek Bengkayang ya. Anak saya itu masih SMP ya, yang tua. Dia sempat naik opet dari Juruju, kan pagi subuh dia sekolah di susteran itu. Naik opet itu 2 kali dipalak oleh preman. Uangnya dipaksa diminta, diancam. Nah itu naik opet itu.
Bayangkan sampai dia lari ke arah Citra Jeruju itu masih dikejar. Ujungnya dia kasih, karena dia punya uang 2 tempat, dikasihnya uang yang itu kepada orang itu 20.000, tapi dia masih nyimpan 20.000, masih dia bisa naik oplet. Itu 2 kali dia yang di Jeruju saja, tidak jauh di rumah saya, karena dia ada orang tua, jauh pentawan gitu ya. Itu contoh dia naik oplet itu. Nah, kemudian dia juga pernah ditodong, dibawa ke samping kantor pos tuan yang tua, ditodong pakai pisau. Anak itu kelompok di jalan Aliangan itu dekat masjid, kelompok itu di stopnya anak saya pakai motor. Dia numpang, dia tolong antar saya ke rumah istri saya mau melahirkan. Anak saya kan pergi les, mungkin rutenya terus di situ dia mungkin ngintai, dikanya anak saya putih, dikanya orang dikanya orang yang koko-koko atau apa sebagainya, di stop, dibonceng anak saya pun. Lalu berarah ke kantor Polresta itu, ada kantor pos, ada gang itu, di batas itu, langsung anak saya todong pisau di sini, terus di sini, kan, uang anak saya diambil, apa dompet diambil sebagainya, motor tak suku enggak. Akhirnya anak saya carilah ke kampung Beting. Saya pakai motor, saya nekat. Saya bawa pistol waktu itu. Saya cari, bawa anak saya itu, kamu kenal. Kalau mungkin ada ketemu, saya kejar. Saya lapor ke polisi bahwa saya akan ke sana. Saya cari kemana, tidak ketemu. Tapi saya lapor ke Polresta. Waktu itu diterima. 2 minggu setelah itu ketangkap orangnya di jalan penjara yang memalak tadi. Ya, pakai pisau. Jadi anak saya kalau kita lihat ada trauma. Di sini pisau putih di sini. Untuk anak saya tidak apa-apa. Ada gang buntu samping kantor pos Kota Baru ke dalam sebelum Polresta. Nah, itulah contoh hal-hal yang kalau kita selalu anak itu, waktu itu anak saya SMA saja kita tidak kasih handphone. Belum punya handphone anak saya yang tua. Tapi malah ceweknya yang kasih handphone sama dia. Dia kasih handphone sama, dari mana dapat handphone? Maria, punya Maria mana? Cewek pacar dia orang Tionghoa. Aku bilang tak boleh, kamu jangan. Nggak, untuk kami komunikasi, kan untuk belajar kelompok katanya. Bilang jangan. Anak saya itu rata-rata ada tamat SMA. Coba saya belikan handphone di jalan di Ponegoro itu, boleh pakai handphone. Itu anak saya. Udah tamat SMA. Yang bawa beli handphone ini, handphone kamu harga sekian, oke bawa. Sama juga nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Sampai nomor 5. Ya. Itu belum boleh megang handphone. Kecuali yang musuh kemarin, dia bukan megang handphone tetapi main komputer, dia kita awasi karena dia suka otak-atik. Itu contoh bahwa anak itu tidak bisa sebagai objek, tetapi kita sebagai subjek, kita perhatikan bahwa itu aset. Baik, Pak, nilai-nilai yang diajarkan. Ini kita ajarkan wajib mendidik anak dan segala bidang kehidupan, termasuk jasmani, emosionalnya pun juga begitu. Ya, saya juga dengan anak saya tidak pernah saya marahkan, tetapi kasih nasihat dengan pandangan. Ya, nah itu secara rohani bahwa ingat saya bilang, ya kita kewajiban sebagai agama wajib untuk pergi ke gereja ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, raya semua sebagainya. Itu. Kemudian dengan kehidupan rohani sehingga ya puji Tuhan anak saya walaupun lima itu kemanapun mereka bekerja pendidikan, mereka juga menjadi pelayan, kelompok pelayan dan berdoa dimanapun mereka berada. Tidak perlu kita bekali lagi, tapi mereka sudah menjadi pelayan di Jakarta, jadi pelayan juga di mana mereka juga menjadi kelompok. Sehingga kami berdua sekarang sudah menjadi contoh lagi pada anak 60. Kami adalah kelompok Legio Maria di Bunda Maria Jeruju. Jadi karena memang iman itu sangat penting di dalam keluarga Katolik. Kemudian di bawahnya pendidikan itu harus menanamkan nilai hakiki kehidupan manusiawi. Saya katakan tadi seperti sikap bebas terhadap harta benda, gaya hidup sederhana, ya, jangan menunjukkan mewah ya. Kesadaran nilai manusia terletak pada dirinya. Kalau kita dah belajar hidup mewah terhadap anak, susah. Anak saya saja kuliah, ya, bahwa Pak, Mak, ada uang enggak? Pertanyaan seperti itu, dia tidak pernah paksakan. Kenapa, untuk apa? Enggak, kalau ada, bolehkah untuk ini? Kita pertimbang, selalu nanya, ada uang kah? Tidak pernah memaksakan. Oh, untuk ini, untuk ini. Jadi, termanajemen juga oleh kita penggunaan uang itu, ya, kemana dan sebagainya. Ini juga, tapi kalau anak biasa hidup mewah, mungkin dia gayanya hidup di makan di restoran dan sebagainya. Anak saya dulu yang pertama di Jakarta kuliah, dia makannya tetap hanya di kaki 5 itu saja yang dokter. Jadi pecel lele itu hanya berapa ribu rupiah. Itu tidak ada yang hidup mewah. Sama dengan di Jogja itu, mereka hidupnya ya malah bisa nabung. Dia punya teman sini, itu pulang
dia bawa duit tabungan, sisa itu kan hak dia nabung. Itu yang saya katakan luar biasa. Nah, kalau kita menanamkan anak, jangan anggap kita ada uang, mewah, tidak. Nah, sekarang juga mereka sangat manajemen keuangan pribadi mereka sangat luar biasa. Ya, karena semua anak itu sudah punya manajemen sendiri. Jadi kita dulu tidak masuk ke sana. Mindset kita, cara hidup kita tidak. Tapi sekarang anak-anak kita manajemen dalam penggunaan ekonominya juga luar biasa. Kemudian anak-anak perlu dididik untuk mencintai sesama, itu menghormati martabat manusia dan memiliki kesadaran akan keadilan. Ini kita dalami nanti ya, sedikit di situ apa arti itu. Sebagai makhluk rohani, anak-anak juga perlu kita didik untuk mengenal dan berbakti kepada Allah, memahami misteri keselamatan dan menghayati karunia iman melalui perayaan liturgi yang saya katakan, yang hidup sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi katalah anak kami yang 5 itu tidak pernah yang namanya bergaul bebas. Bergaulnya satu, ya kalau laki-laki futsal, futsal, basket, taekwondo, organisasi tidak pernah yang tidak. Terus dengan kelompok belajar dan les, itu saja. Kami pernah anak yang bungsu itu, ya bukan kita tidak percaya, tapi karena dia ada kelompok temannya di mana orang belajar kelompok, malam hari kami buntutin pakai motor. Di kemana? Di rumah siapa? Anaknya kelompok belajar. Di rumah sini, Pak. Oh ya, anak kawan kamu yang mana? Yang ini. Oh ya, rumah di mana? Ya, kok bapak nanya sih? Ya, orang tua kan harus tahu. Bilang, ya nanti cepat tahu. Tuh aku pulang malam, kami bisa jemput. Oh di sini Pak, jalan apa itu namanya? STKIP itu. Ya, malam-malam kami buat tes, benar enggak? Kami intai untuk ada memang kelompok belajar ini. Tapi kawan yang sempat keluar salah satu nengok bunyi motor, kami lari. Lari berdua supaya kita lihat anak. Tapi anak itu tahu bahwa kami berdua ingin intai. Oh benar anak ini tidak bohong. Tapi baru sekarang dengar tahu, bapak mama duduk ya dan minta saya ya untuk dekat anak musuh itu. Ya, kok tahu? Ya kawan saya kasih tahu bapak mama itu motornya belakangnya sama. Seperti itu kesannya. Jadi bukan tidak percaya, tapi anak itu merasa terawasi. Ya, benar-benar kita bimbing ya, sehingga dia pun tidak bergaul. Kalau dia belajar, benar betul-betul belajar. Nah, di pada kita. Nah itu, bahwa orang tua dianjurkan untuk memperkenalkan iman kepada anak. Ini memang tidak gampang, tapi saya memang melihat anak saya yang dalam hal iman Katoliknya, kalau kita lihat lebih daripada kami berdua. Luar biasa mereka, karena mereka tuh apa disebut-sebut ini tahu, kita baru tahap mengetahui. Nah itu yang di Jakarta dulu dia pelayan ke Bandung, ke Puncak, ke Bogor, ikut kelompok itu luar biasa. Nah itu karena kita memang dari kecil kita tidak pernah memberikan perbekalan pengetahuan yang bergaul. Ya, bersepeda mungkin yang bergaul di lingkungan komplek aja tidak pernah bergaul dengan orang-orang lain. Tapi dengan bergaul belajar ya, kelompok belajar. Tapi di rumah yang penuh dengan waktu belajar. Lanjut Pak, ayo. Nah ini nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan dan masih terpelihara dalam keluarga. Komunikasi yang harmonis, itu jelas. Mendengar dan menanggapi cerita anak. Anak tidak suka bercerita sama kita. Pak, di sana jujur dia kan. Dia tidak boleh berbohong sebagainya. Apa sih dari cerita temannya? Ada cerita kalau dia refleksi ke Sungai Bawang itu. Cerita Pak, katanya ada kamar yang ada hantu. Ada hantu di mana? Tapi pastor bilang tak boleh takut. Suster bilang begini-gini. Di mana ada kan orang hantu? Nah, itu ceritanya Pak, sampai kami takut tidur kan. Banyak kita konsentrasi dengan ceritanya ini, dia merasa dihormati. Ya, dia juga cerita ada teman yang begini, kita dengar semua lah. Dan pengalaman kemudian kita juga harus meluangkan waktu ya untuk kebersamaan. Ya, memang kalau makan bersama itu anak sekolah itu memang sulit, tapi kita usahakan kalau malam bagaimana caranya makan bersama kalau bisa. Kalau kita kerja, macam saya kan sebut kerja dulu, memang sulit makan bersama dengan anak kecuali istri yang ada di rumah. Ya, kemudian mencium dan ada dahi anggota keluarga ini salah satu. Saya kalau ketemu anak sekuliah lama, ketemu setahun 2 tahun, ketemu saya cium. Minggu baru mana pertamanya bisa cium. Ya, dahinya itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan anak. Ya, mencium, meminta maaf dengan tulus. Saya selalu begitu, mohon maaf ya, nak, ya tadi bapak begini. Ya, sama juga saya dengan istri saya, kalau saya selalu ucap sama maaf langsung. Ya, mohon maaf ya tadi spontan ngomong begitu. Ya, itu kita
biasakan seperti itu. Kenapa saya selalu maaf dengan anak maupun istri? Karena setelah kita baca Alkitab memang ayat kalau orang yang kuat memaafkan itu doa-doa kita itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga saya menemukan bagaimana sih doa yang selalu ditangkap oleh Tuhan. Gampang rupanya. Satu, kita banyak menjadi orang pemaaf. Dua, memang pikiran kita ini harus pikiran yang tulus dan hati kita yang tulus. Dan sering berdoa dan baca Alkitab. Jadi benar kata Alkitab mengatakan, carilah maka mendapat, ketoklah maka dibuka, mintalah maka. Betul itu. Bukan kata orang dan kami merasakan. Ya ini mohon Bapak, mohon maaf Bapak mungkin pastor cerita. Anak kami 5. Kalau dengan keadaan kondisi saya, mana mungkin bisa nyekolahkan anak kami 3 dokter. Di luar Pontianak semua kuliahnya di Jakarta dengan Jogja. Ya, 2 tamatan kedokteran IGM. Ya, yang 2 tamatan lidah karena pendidikan memang kita lepas memang mereka mampu. Kemudian ada yang sarjana teknik pertambangan, ada yang bungsu sarjana teknik informatika yang sekarang sudah menjadi sertifikasi internasional. Dia bekerja pun bukan dia melamar, tapi perusahaan itu yang melamar dia. Tinggal wawancara minta gaji berapa. Kan sebagai seperti itu. Itu contoh ya bahwa anak itu memang berkualitas dari sisi pendidikan. Tadi saya katakan anak saya ada suster, ada SMP suster, walaupun ada SMP 3 karena memang dia berprestasi, SMA Petrus, tidak ada yang lain. SMA 1 yang SMA 1 karena dia memang cerdas. Itu pun SMA 1 anak saya itu juara, tapi oleh kepala sekolah rapotnya dirubah nilainya. Saya katakan kenapa rapot bisa dirubah? Enggak Pak, kepala sekolah katanya coba ambil Pak. Enggak boleh nak. Saya bilang enggak boleh. Enggak Pak, biarlah Pak katanya. Pak nanti. Bapak ada kepala sekolah, enggak ada Bapak seperti kepala sekolah katanya. Enggak usah. Ya akhirnya anak oke lah nak bawa rapot dirubah oleh kepala sekolah, akhirnya hilang nama dia di SN seleksi nasional itu yang nilai yang dari SMA 1. Hilang namanya, udahlah. Enggak Pak, enggak apa-apa Pak. Bapak kirim saya ke Jogja, saya habis ujian bimbel. Saya masuk ujian Pak. Benar, dia masuk ujian dia. Kedokteran, dia yakin. Kita justru malah bertanya, enggak apa-apa katanya. Padahal manakah rapot boleh dirubah? Itulah di negeri Pak siapa? Pak kuliah di itulah sekolah di negeri. Anak saya tinggi nilainya, dikurangi nilainya, tidak ada aturan kebelah di dunia ini. Tidak usah Pak, dirubah hilang nama anak saya nomor nilai agama dikurangi, ya langsung hilang. Karena bapak poin bisa hilang nomor di SNBTN ini. SNBP. Akhirnya dia ikut yang UB ujian bersama, lolos dia. Lolos pun dari sekian soal itu, bagaimana hasil ujian? Kira-kira satu yang ragu-ragu Pak katanya. Tidak ragu-ragu tapi mungkin benar semua. Berarti anak saya besok lolos, tapi nilainya 100 dalam ujian itu. Itulah karena kita memang didik anak itu. Ya keyakinan, kita perhatikan sekolahnya, disiplinnya. Ya itulah Tuhan menuntunnya. Itu. Kemudian sebenarnya mencium di bawah meminta dengan kata tolong. Itu pasti. Sayang kita jarang kita menggunakan kata tolong. Selalu seperti itu, kata tolong itu sangat baik ya hubungan kita dan keluarga. Pamit apabila dari rumah. Nah saya katakan, saya sampai sekarang kalau saya keluar rumah, istri saya pasti tahu saya ke gereja. Saya tahu ya. Tidak ada anak kami yang tidak hilang dari rumah tidak tahu alamatnya. Pasti tahu. Pak, saya ke sini ya nanti jam sekian dengan teman saya. Di mana? Itu Pak, ada gang di depan Asam Brimob. Di mana? Itu polisi sebelah enggak. Enggak, di temannya siapa nama berapa. Kami cek juga saya nak pernah cek ya. Kami ngejak. Dia pada sambil, oh benar. Takut dia main game. Benar anak itu contohnya kita contoh-contoh nanti supaya mereka bagaimana sih menghadapi pembangunan sekarang yang penuh dengan tantangan sehingga anak kita tidak terbawa arus oleh hal-hal negatif. Jadi anak kita merasa terawasi, diayomi oleh kita. Kemudian menyanyikan musik dan lagu rohani. Sering memang di rumah kita. Saya kalau bangun pagi, ya mungkin di sisa tidur saya buka lagu musik juga sekarang anak-anak kita. Ada anak yang di atas pun bangun juga. Karena lagu musik rohani itu membangunkan kita. Kemudian menceritakan kisah orang kudus. Anak itu malah anaknya hafal dah dengan kita sekarang kisah-kisah orang kudus. Ya kita sekarang mau kasih siapa kalau ada cucu Andi itu kan.
Kemudian meluangkan waktu berdoa bersama dan saling mendoakan. Kalau sekarang doa itu tidak ada henti-hentinya, kami berdoa untuk anak dan cucu kami. Ya, siang dan malam bahwa kami hidup kami dengan doa. Ya, doa itu adalah segala-galanya. Tidak ada orang yang kaya, miskin, berhasil, susah, jatuh dan sebagainya tanpa meminta doa dengan Tuhan. Ya, itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak keluarga Katolik di dalam keluarga. Memberi tanda salib di dahi sebagainya. Baik Pak. Habis ya. Masih ada nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dan masih dipelihara dalam keluarga ini. Ya, nanti kita bahas sebagainya ini dan Pak. Habis sudah. Itu udah demikian yang belum satu persatu. Kira-kira waktu ini tidak cukup 1 jam. Boleh kami buat Pak Herman juga kasih contoh lagi, nanti kan kita kolaborasi nanti kan. Misalnya Pak Herman apa contoh yang bisa dipaparkan nanti setelah kami kolaborasi dalam penyampaiannya. Kira-kira 1 jam setengah mungkin tidak ada Pak Herman lainnya. Ya, mana nanti contoh Pak Herman. Mungkin itu Pak dari kami. Saya Pak Herman bidang pendidikan. Mohon masukan kalau ada penganyaan materi lain kami tulis, bisa kami tutup poin lagi. Penganyaan apa yang perlu dimasukkan dan sebagainya, kami akan tambah. Ya, materi yang sudah kita pakai. Terima kasih Pastor Melen, Pastor Baces, teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih kepada setengah jam dari Pak. Selanjutnya yang Pak Herman tadi mungkin akan kita juga ya. Nanti disiapkan waktunya 90 menit. 90 menit ya. 90 menit ya. Susul jadwal. Jadi gini, tidak ada usul. Karena kita sekalian kita menghitung-hitung menitnya ya. Kalau dari sesi ini kan satu sesi 90 menit, jadi nanti dibagi seperti yang satu sesi 45 jadinya. Jadi totalnya kan 90. Supaya nanti di kita masing-masing tuh melihat nih yang mana nanti yang difokuskan, mana yang mungkin agak dikurangi, yang lebih dipertajam itu yang mana, gitu. Karena kalau kita mau bicara semua, kayaknya waktunya tak cukup. Itu ya nanti tolong difokuskan juga lah. Kita kan ini sekarang kita baru awal simulasi nanti lah. mungkin ada penajaman materi lagi setelah ini Pastor. Ini karena kan pasti belum lengkap dan belum bagus juga presentasi yang kita siapkan. Kedua, saya mau saran juga kali Pak Herman sama Pak ini. Banyak umat kita memang sudah punya pendidikan ya, mungkin sudah memahami tentang pola pendidik anak, sudah mendapat informasi melalui media. Tetapi yang menjadi kendala adalah waktu. Dengan orang tua yang sangat sibuk bekerja, peran utama itu seperti apa? Pastor, saya nggak mau ngomong orang lain, saya sendiri. Saya banyak mengabaikan waktu sebagai seorang ibu, dari anak saya kecil sampai mereka jadi orang. Nah, itu menjadi penyesalan saya sampai saat ini, karena akhirnya saya anak-anak lebih dekat dengan bapaknya, dengan saya agak kurang dekat. Jadi ini solusinya seperti apa gitu Pastor? Kan ini kan nggak bisa tutup mata juga, karena kalau tidak bekerja ekonomi nggak dapat. Nah, kalau misalnya pun bekerja, apa yang harus dilakukan supaya peran utama ini nggak hilang? Nah, itu perlu tuh Pastor, karena waktu itu penting. Nah, kapan sih dengan waktu yang sedikit ini? Nah, kalau apa yang penting diberikan kepada anak-anak gitu. Kalau saya kan sampai bilang 5 hari, sampai seminggu hanya sehari saya di rumah Pastor. 5 tahun, 7 tahun seperti itu para tugas saya. Nah, itu seperti apa Pastor? Gitu. Jangan sampai apa yang kita alami terjadi dengan keluarga generasi kita berikutnya. Kita punya nih pengalaman yang menjadi masalah. Bukan karena kita nggak tahu, justru kita ngajarin orang, kita sendiri aja tidak menjalankannya kan. Kok saya sendiri lah, yang itu saya tahu saya harus berperan sebagai seorang ibu, tapi saya tidak di rumah. Akhirnya kan anak ini karakternya bukan seperti ibunya. Benar nggak? Jadi apa yang menjadi pola pikir saya, nggak semuanya bisa masuk ke anak, karena lebih banyak di luar, banyak bekerja. Nah, mungkin itu nanti yang menjadi
saran saya itu gimana yang Baik. solusi seperti ini yang bisa nanti disarankan dengan orang tua yang bekerja. Nah, di saat kapan dia harus memberi peran utama tadi, kalau doakan bisa ya kegiatan di rumah. Terus bagaimana yang memberi contoh? Nanti saya juga kan karena kami juga ada pola asuh, yang strategi pola asuh seperti apa sih yang cocok? Karena nanti level intelijensi anak itu mempengaruhi, intelijensi itu mempengaruhi karakter. Nah, bagaimana nanti IT mempengaruhi perilaku anak? Itu yang perlu mungkin kita lebih nanti pertajam gitu. Ya. Oke? Nah, terkait masuk ke kantor ini, itu lebih baiknya ada pasangan suami istri. Jadi nanti dari sesi-sesi yang diberikan ke teman, ya, ke teman, mana yang mungkin perlu sentuhan lagi bisa dimasukkan di dalam sesi kita. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari masuk ke itu lebih pada hal-hal yang bersifat praktis. Sehingga ini sudah nampak. Sehingga masukan-masukan itu nanti misalnya ada, karena kalau misalnya diberikan pada satu orang apa sesi semua mungkin waktu itu cukup. Ya. Maka apa yang kurang di sesi ini, tolong waktu sesi kita ingat masukkan. Ya, karena selalu ada kait-mengaitnya. Ya. Jadi kemudian misalnya tadi apa yang sudah diberikan Pak Mikael, lalu nanti tinggal ditambah saja oleh Pak Herman. Tidak mesti keduanya bisa apa memang tidak usah. Tinggal bicara satu mereka, mana kalau dapat cocok, dan tinggal ditegaskan tambah satu segitu caranya. Sehingga tidak teriak kaku itu namanya. Teriak kaku ya. Jadi dalam apa itu sesi itu yang berbicara itu tinggal sepakat omong teman caranya. Karena misalnya apa tidak sesuai, mungkin Pak Herman juga tinggal mempraktekkan dan yang praktis model macam ini yang dibutuhkan dari kita pasangan suami istri. Contoh-contoh konkret yang sudah diberikan tadi bagaimana penekanan pada anak seperti itu. Nah, yang kurang dilengkapi lagi nanti. Lalu kemudian kita juga ada sesi tanya jawab ini. Ya. Mungkin materi kita itu masih dibutuhkan apa? Tinggal kita tampung. Siapa tahu nanti di sesi yang lain. Kalau sesi yang lain apa? Pas dia tambahkan. Itu gunanya pasangan suami istri. Kalau kami berdua ini yang lebih banyak kami mesti dalam hal hanya apa yang kami baca, apa yang kami lihat, tapi kita kan yang kita praktekkan. Sehingga tolong nanti satu dengan yang lainnya saling mengisi. Kalau tidak sempat ditanyakan oleh peserta, tapi kita ingat sendiri, nah kita masukkan di dalam bahan kita. Ya. Ya, baik. Kami berterima kasih teman sudah membuat begitu rapi dan panjang lebar. Kalaulah dibenarkan saya tidak baik juga lebih diringkas lagi sehingga menjadi poin atau poin-poin utama dan lebih banyak mereka secara pelan menerima apa yang disampaikan. Nah, kalau mereka kan banyak mendampingi, membantu, mengembangkan, berjalan bersama. Bagaimana caranya seperti itu, bagaimana dia bisa meningkat diri, harus bagaimana. Inilah zaman sekarang itu serahkan kepada pembantu, sebagai babysitter. Itu tidak menjadikan dia mempunyai satu kedekatan yang intensif dengan anak. Itulah yang kita mau bangun sekarang, mengembalikan yang sudah hilang itu. Termasuk bergaul lebih akrab dengan HP daripada dengan mama. Lebih suka bertanya pada HP daripada berbicara dengan mama. Jadi saya ada catat bahwa kami di dalam bahasan kami juga ada meminta mengutamakan waktu berkualitas bersama anak. Ini sangat penting. Jadi saya hanya hal praktis yang kami alami pribadi maupun aduan-aduan orang tua selama dari tahun 68 sampai sekarang jadi dulu. Jadi banyak mau membuat dia tahu bukan kamu mengajar saja. Mengajar itu akademik, mengajar itu transfer ilmu. Tapi yang kita perlukan itu sentuhan. Nah, jadi omong-omong gitu dan tanya jawab silakan mau tanya apa kami mampu jawab kami jawab. Nah, jadi dengan demikian relatif waktunya bisa berkembang menjadi 2 jam malahan saya berpikir. Sebab praktisnya banyak sekali yang harus disampaikan. Jadi bagaimana cara kamu kalau anak tidak menepati waktu yang ditetapkan untuk berhenti main HP?
itulah. Nah, bagaimana solusi? Nah, saya akan sampaikan menurut saya begini. Nah, itu sudah berapa waktu itu? Nah, bagaimana memberikan yang disebut konsekuensi atau katakanlah bahasa lama hukuman pada anak, hukuman yang bukan fisik tapi menjerakan. Jadi ada kata penjeraan dan ada kata penghargaan dari words and punishment. Terima kasih.